Masukin lah. Gue dimasukin. Jadi di sebelah kanan kiri gue ini adalah teman gue. Jadi aku hari ini mengundang mereka spesial. Dan terima kasih udah hadir sama kita di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Dan sebelah kanan ini adalah temanku yang punya, bentar lagi kayaknya sih menerima award dari Guinness World Record sebagai orang dengan hubungan tercepat. 1 minggu putus. Bagaimana perasaannya putus? 1 minggu doang hubungannya. Ya sebenernya sih kalau misalnya gue pribadi sih nggak merasa apa-apa ya, karena malah gue merasa kayak terlepas dari jeruji besi sih, kayak wah gue lepas nih gitu. Karena gue pacaran kemarin tuh beban Ki. Gue rasa itu bukan jatah gak enakan lagi. Gue nggak tahu jatah apa tuh seminggu. Itu pacaran tak bersin sih cepet banget. Kayak gue kejebak situasi deh kayaknya deh. Sering banget sih kayak gue kejebak situasi kayak gitu. Yogi, bad boy. Cancer. Oke, ini Yogi. Nah sebelah ini adalah lo baru, by the way ini mereka ini adalah orang-orang pekerja seni. Yogi ini baru pulang tadi. Lo habis ini ya tantangan kontrak buat syuting ya? Tangan kontrak buat Tangan kontrak. Tanda tangan kontrak buat syuting, ambil honor sih lebih tepatnya sih. Oke, berarti artinya seorang aktor ya. Anang, artis nanggung. Yang sebelah gue adalah ini juga pekerja seni juga. Dia baru selesai workshop iklan hari ini. Iya, aku pura-pura jadi mama muda. Coba dong sedikit dong, lo contohin kalau hari ini workshopnya syuting apa buat iklan apa? Aku kasih spoiler aja yang udah nyebut brand. Pasta gigi gel mix berry. Sabrina dan Yogi dari Basicast. Tapi ngomongin soal kalian yang memang kerjaannya adalah dunia seni gitu kan. Lo sama-sama, lo iklan juga dong berarti? Gua sih juga lebih ke ini sih, di depan kamera. Walaupun itu misalnya ada kayak syutingan bokep sih gue ikut lagi. Idealnya dia syuting film, sinetron gitu-gitu. Kalau udah BU, iklan. Nah, pasti. Kita sudah istighfar deh kayaknya. Di sana bebe aja kan? Udah jelasin. Kenapa sih takut banget deh? Tolong deh. Lo lagi horny ya? Bisa jadi sih. Jadi gue syuting sinetron, RTV, terus photoshoot juga, iklan juga. Sikat kan. Nah, tapi sih gue yang paling nggak mau itu modeling sih. Tapi gue nggak tahu deh kenapa. Dari dulu ya gue nggak mau banget tuh ya kayak modeling jalan catwalk gitu. Kenapa? Nggak tahu Ki, kenapa Ki. Lo nggak percaya diri ya? Nggak percaya. Lo grogi kalau dilihatin. Karena gue waktu itu pas cover Boy Aneka Yas kan 2012 itu kan ada roket tuh. Gue kayak insecure gitu, kayak anjing ini jalan gue pendek nggak? Iya, tapi jalan gue kayak ngangkang kayak bebek gitu. Mungkin lo kurang high heels kali. Kalau gimana? Pakai high heels mungkin lebih pendek kan? Sorry. Dari situ lah gue nggak mau lagi deh. Udahlah gue bilang gitu. Kalau misalnya Yogi exploring anaknya kan, namanya juga butuh uang kan. Kayak kasihan gitu dia dari daerah ke sini gak ada. Udah makan kan tadi? Udah ngasih kan? Iya benar. Kayak itu pansosnya ya. Oke. Nah kalau misalnya si Sabrina ini anak iklan juga gitu kan. Nah kira-kira kalau misalnya kita boleh tahu nih Sab, lo gimana iklan? Enjoy nggak? Padahal banyak kerjaan lo iklan kan? Iklan modeling ya lo ya? Photoshoot gitu-gitu kan? Iya gitu-gitu doang. Pokoknya kalau iklan lo bisa relate lah. Kalau kesahnya apa? Kayak nunggu. Karena lo tuh dibayar untuk menunggu Sab. Iya. Nah itu. Cuma yang paling gregetan tuh kalau misalnya iklan kan ada casting, recast, workshop, nominasi, final. Banyak banget tuh ya kan? Banyak banget. Tahapannya. Ini kalau misalnya nggak pandemi tuh menurut gue waktu yang dikeluarkan itu kayak wasting time gitu loh. Kan lama banget. Jadi kayak judi dong. Iya, kayak judi. Lu kayak masang lotre aja, lu masang lotre badan lu. Ya udah. Tapi perumpamaan lagi-lagi harus sih hal yang dari salah lagi. semua hal dia menyamakan dengan judi. Emang bener nggak? Lu masang bareng-bareng yuk. Casting lu datang, tetap ya kan di casting. Itu tuh ribuan, yang dipilih cuma 3, 4, 5. Judi nggak tuh? Masang lotre. Oke. Bisa sih perumpamaan. Tapi kenapa harus judi ya? Perumpamaan judi maksud gue? Mungkin ada istilah ekonomisnya kali ya. Apa tuh? Yang kayak nggak tahu. Tapi yang tadi sempat dibilang sama saya berarti ada dirty secretnya gitu kan? Ada sih.
Ya sih, lo juga pasti punya. Nanti lo ceritain ya, kalau kesah yang gue yakin juga kotor-kotor juga apa yang lo omongin. Cuma kalau dari nanti buat kalian yang nonton mungkin ada yang relate juga. Pokoknya gue waktu itu pernah ada di satu tempat casting. Gue nggak pernah dapet job di tempat itu. Kenapa? Gak tahu. Terus gue gosip lah sama emak-emak tempat casting. Biasanya mereka kayak sumbernya gosip di situ deh. Terus dia bilang kayak ada beberapa talent yang kalau casting itu katanya pakai pelet mah. Lebih tepatnya ini sih susuk kali ya. Oh ya susuk ya? Iya. Iya kok pelet sih gue? Susuk. Iya kalau pelet tuh gini. Gitu. Gue juga baru. Pelet apaan ya bilang gitu. Susuk ya? Kalau susuk itu kan memberikan pesona, iya nggak sih? Susuk ya? Iya. Bener. Susuk deh, iya pakai susuk. Susuk penglari, susuk itu mendatangkan rezeki gitu-gitu maksudnya kan? Kayak gitu. Pekerjaan dimudahin. Iya pakai susuk deh. Jadi kuat-kuatan susuk jadinya. Tapi lu percaya itu nggak, Sap? Susuk? Nah. Enggak. Cuma di tempat itu 2 tahun gue berturut-turut di tempat itu emang bukan rezeki gue. Tapi maksud gue proses lo anak-anak yang memang gini, kita kan sebagai rakyat biasa gitu ya, ngelihat orang-orang yang ada di TV iklan gitu kan kayaknya wah enak banget, gaji lo banyak, dapet duit banyak, terus lo terkenal gitu kan. Tapi proses itu panjang banget ya, Sam? Panjang banget. Dan gak selalu. Apa aja tadi mulai dari lo pertama ngasih foto dulu casting. Casting. Terus itu pun kalau casting lo belum tentu kepanggil recast gitu loh. Jadi mendingan lo casting sebanyak-banyaknya, nanti ngeliat yang recast mana, yang masuk nominasi mana, yang masuk jobnya mana. Nah itu baru ada proses tahapan lagi. Baru ada proses lagi, ada workshop, ada fitting. Susahnya nyari duit ya, say. Kan, kayak semua pekerjaan. Tapi di antara itu semua yang paling lo ingat adalah brand apa yang punya cerita yang lo bener-bener kayak ini parah banget sih. Gue tuh bisa nangis lagi deh ceritain. Apa boleh dong? Yang waktu itu gue cerita, kau inget gak sih? Apa sih? Dikit aja. Again, gue gak boleh nyebut brand, tapi waktu itu syutingnya dengan dialog nyanyi panjang. Gue dikasih skripnya H-1. Terus? Wah, bener-bener panjang. Dan istilah keuangan yang tentu saja saya tidak mengerti, yang harus saya pelajari malam sebelumnya. Terus, lo tau gak sih kalau misalnya lo syuting tuh kalau udah mau nyisa 1 scene, 2 scene, udah mau rap tuh udah kayak ayo 2 scene lagi saling nyemangatin gitu. Nyemangatin kan. Ini bener-bener sampai scene terakhir nih gue gagal berulang kali gara-gara dialognya susah. Terus di rap paksa gitu yang kayak udahlah, selesain aja. Wah, itu nggak mengenakan as talent kan? Gak enak as talent, gak enakan ke orang wardrobe, orang syuting, ke kru, ke event sampai produsernya, direkturnya, sampai ke klien kan kayak shit, berarti gue tidak mendeliver. Tapi lu udah ngasih yang terbaik kan? Udah. Itu yang penting, Sa. Gue bangga sama Sabrina lu. Untuk brand apapun itu, terima kasih untuk memberikan pelajaran untuk Sabrina. Terima kasih, bener-bener gue belajar banget sih, thank you guys. Terus ada nggak yang kayak cerita sisi, kalau tadi sisi mengharukan atau mungkin juga mind blowing ya, kayak yang paling lucunya untuk lo? Iklan pertama gue banget. Iklan apa? Pertama banget gue dapet iklan 2017. Ini gue boleh sebut brand nggak pak? Boleh. Karena ini lucu. Boleh banget lo sebut brand apa aja sih menurut gue? Syuting Listerine, gue dapet job pertama gue jadi feature. Syutingnya dari jam 4 pagi sampai habis jam 4 pagi lagi. Like hell? Like hell. Terus gue what the heck? Gitu. Lo ngapain ya? Di daerah Gunung Putri itu kalau nggak salah ada studio gede sanggar gitu. Sama Jota Slim. Wah, itu sih namanya. Aku rela sampai subuh. Rezeki cash dan rezeki jasmani rohani gitu. Kan ada scene yang kayak dalam mobil kan kayak hihi haha gitu Listerine kan. Di situ gue jadi pramugari gitu. Oh, terus dekat-dekat sama si Jo. Iya. Si Jo akrab banget. Gue ternyata pas gue udah lihat iklannya keluar, even gue nggak ada nyampe 2 detik di iklan itu. Tuh. Dan gue jadi background blur. Kasian banget teman kita ini ya. Gue ulang-ulang 20 kali. Saya mana ya? Gue pause, ada kayak muka gue lagi gini, blur di belakang anjir lagi jalan. Kayak waduh, mantap. Mantap udah itu. Itu mantap juga. Nah, ini mungkin sisi cerita mantap dari Yogi sekarang. Gi, lu kan lebih banyak banget nih, Gi. Ceritain dong yang sesuatu yang seru, Gi, yang bisa kita tahu dari proses lu syuting, iklan, photoshoot dan lain sebagainya. Kalau seru sih, gue syuting film sih. Film, tapi gue jadi body double-nya si Christian Sugiono waktu itu. Karena gue belum pertama kali tahu nih gimana proses syuting film gitu loh.
Dan pada akhirnya di situ gue bisa tahu. Lo gitu. jadi apa? Body double doang. Dan itu gue merasa senang banget. Gitu. Iya. Ya ampun. Kayak misalnya temen gue. karena kayak misalnya itu yang kayak butuh tangan, ya kan? Dia tangan lu doang. Tangan gue doang. Karena gitu. tangan lo yang paling mirip sama. Iya, dari samping Oke, sama kalau- dari belakang gitu loh. Iya. Nah, habis itu gue bersyukur banget sih yang kayak wah begini tuh syuting film gitu loh. Dan yang parahnya lagi sih, aduh gue ceritain ya di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue waktu itu gue belum tidur posisinya, gue belum tidur. Gue Lu harus kayak dulu syuting. hobinya nggak tidur deh. Gue harus syuting ke Bogor, ya kan? Gue ke Bogor di daerah mana gitu gue kurang tahu juga. Udah break makan, gue habis makan, terus gue kayak muterin rumah itu dulu. Ini mau syuting film horor kan? Horor. Udah tuh gue habis makan, gue ngerokok, gue muterin tuh, ya kan. Jadi tuh di samping rumahnya gitu kayak ada pintu buat ke belakang rumahnya gitu. Nah di belakang rumahnya itu kan ada kolam renang tapi udah nggak kepake. Udah, nah jadi pas di pintu itu tuh di sampingnya ada toren air gitu, ya kan? Tuh ada kru, ya kan? Udah. Terus kayak hati gue bilang kayak begini nih, voice over gitu. Gak apa-apa. Namanya? Iya. Lu jangan halangin jalan gua dong, weh bangsat. Gua kayak begitu, tapi itu bukan gua. Hah? Gua ngerasa itu bukan gua, Ki. Ini bener loh, ini gua nggak pernah cerita ini masalahnya loh. Udah habis itu akhirnya gua jalan ke situ, Ki. Gua jalan, krunya udah nggak lagi ngalangin si pintu yang buat ke belakang itu. Udah gua berdiri di situ. Gua ngerokok, tap, kru naiklah ke atas orang itu. Teriak-teriak lah. Woi, mati listrik. Taunya krunya kesetrum, Ki. What the heck? Akhirnya kesetrum. Gue agak 3 tel baru dia kesetrum. Persis apa cuy? Kenapa dia? Dia megang toren itu, jadi si toren itu tuh ada kabel yang kebuka. Nah dia kepegang karena dia pingin masang ngesetting lighting gitu loh. Is okay sekarang? Nggak sampai 15 detik, Ki. 10 detik doang. 10 detik akhirnya tuh dimatiin saklar listriknya. Dia jatuh kena tembok dulu, baru dia berbuk. Kayak anjing, ini apaan nih, gue belum tidur loh masalahnya lo, gue bilang gitu. Gue harus ngeliat orang mati di tempat, Ki. Serius lo? Gila, tuh sih kusut sih. Tapi apapun itu gue bener-bener kayak shock banget. Tapi sih ini mistis lagi, ini kedua kali nih gue mistis. Gue syuting iklan tapi gue nggak tahu sih pada saat itu sih gue memang lagi yang kusutnya banget sih, yang kayak ngebucin parah gitu. Terus kayak rezeki juga kayak ya udahlah gitu loh, kayak jauh gitu loh, Ki. Habis itu gue syuting lah tuh, gue nggak tahu dapet lah akhirnya tuh iklan rokok. Nah gue nggak tahu kenapa pada hari itu badan gue jadi gendut. Jadi pas photoshoot jadi tuh si bajunya itu kayak keluar gendut gitu. Kayak jangan ke belakang, nanti ketahuan nih backdropnya kain ya. Ketahuan kan gue desainnya kayak mahal nih, nggak tahu orang kain. Nah habis itu kayak aduh ini kenapa ya, ini aneh sih, Ki, menurut gue sih, Ki. Kayak gue nggak direstuin bumi gitu gue untuk syuting itu. Lo tahu akhirnya Honor tuh 3 bulan 3 bulan kan nunggu dulu kan, 3 bulan nunggu, tahu-taunya Honor itu kepake lo sama agensi gue. Tapi duitnya balik kan? Setengah dibayar. Setengah dibayar. Nih gue bayar setengah dulu ya. Ya kan? Gue masih ingat banget 35 juta. Gue dibayar 15 juta, 20 juta lagi dibayar 10, 10-nya lagi 5 juta, 5 jutanya lagi gue udah capek, Ki. Kayak gue bilang, "Bang, sampai di tahap ikhlas ya? Bang, udah ya Bang," gue bilang, "ambil aja deh buat rumah apa," gue bilang kayak gitu. Tapi tetap gue rangkul, Ki, sampai sekarang. Itu sebenarnya rezeki sih. Iya. Gue percaya banget sih sama itu. Ketika lo ikhlas, kadang-kadang tumbuh gitu loh rezeki. Dan atau gue juga nggak langsung, lain. gue nggak ngejauhin dia, malah gue rangkul. Ya udah bro, cariin gue castingan lagi ya, gue bilang kayak gitu. Karena gue sekarang menilai orang sih bukan yang kayak lu udah pernah ngebuat jahat sama gue, tapi lu juga pernah berbuat baik sama gue. Tepuk tangan buat Yogi. Kita bikin game aja. Dia tuh ini yang banget deh, kayak minus sama plusnya tuh sama-sama banyak kayak gitu. Tapi karena uang, iklan itu menjanjikan gak sih dari sisi uang? Boleh nggak? Gue tuh tahu, atau orang yang lagi nonton tuh tahu berapa sih kira-kira kalau emang lo mau share juga ya? Kisaran untuk apakah itu cukup ataukah itu sebenarnya gede atau gimana sih? Kalau gede ada sih, gede lo tau lah. Kalau misalnya iklan gede tuh ya. Brand apa? Contoh nggak apa-apa.
rokok, minuman keras, tonik, tahu minuman energi gitu deh, itu gede juga. Kopi juga ada yang gede. Banyak banget ya brand yang udah lo jalan. Banyak banget. Ini apa namanya? E-commerce juga tahu. E-commerce gede. Tapi kalau misalnya dapat billboard, e-commerce kalau dapat billboard gede. Gini, gak usah ngobotin angka deh, tapi lo bisa beli apa dari satu kali syuting iklan itu? Bisa beli iPhone baru ya? Bisa. Wah, gede sih. Gede banget. Gue lebih ke keluarga sih. Nangis yuk. Gue ada dua pilihan pada saat itu gitu. Kalau misalnya gue untuk diri gue sendiri, ya mungkin gue udah bisa kebeli apa yang gue inginkan sekarang nih, gitu loh. Tapi pada saat itu gue lebih milih keluarga karena gue kayak narik keluarga gue dari kayak lubang jarum kecil gitu untuk yang kayak ayolah gitu loh. Gue naikin status sosial keluarga gue lah, derajat lah gitu loh. Tapi itu nggak jadi masalah dan kayak mungkin sekarang tuh baru berasa sih gue sih. Tapi ada orang-orang bilang juga nggak apa-apa Gi, lu nafkahin keluarga juga pasti bakalan lu berkah, bakalan ada lagi gitu loh. Ya prosesnya panjang juga sih sampai sekarang Ki gitu loh. Tapi poinnya adalah lo akan sangat mudah banget untuk bisa langsung memberikan hasil lo itu untuk keluarga berarti ya. Shout out untuk keluarganya Yogi. Halo tante. Halo. Tapi sih sekarang, tapi kalau misalnya sekarang sih gue kan keluarga gue udah yang kayak oke nih, udah stabil. Jadi ini sekarang gue tinggal mengupgrade diri gue sendiri sih. Kok kayak lo memberikan berkat buat orang lain, lo jangan pernah kaget kalau hari itu juga saat itu juga lo bakal dapat berkatnya juga lebih besar lagi daripada itu. Ya nggak sih, jadi kayak jangan pernah takut untuk kasih orang, ya nggak sih. Kayak jangan pernah pelit deh. Jangan pernah pelit. Gue setuju banget keluarga sih. Iya. Gue bukannya mau bragging myself ya, ketika gue ngerasa gue waktu itu juga ada momen dimana gue hanya ada uang hitungan lembar gitu ya. Itu bener-bener kayak gue mungkin akan dapat uang lagi tuh masih lama lagi gitu kan. Tapi ketika gue ikhlas memberikan setengahnya dari itu, gue bener-bener kayak kaget banget dibayar kontan dong langsung, bukan maksudnya kayak ditunjukin langsung berkahnya. Hari itu juga gue langsung dapat job buat 2 hari setelahnya. Tapi lu ngeliat diri lo 2 tahun 5 tahun ke depan sebagai apa Yogi di dunia entertainment ini? Apakah nanti akan as a businessman atau lo akan menjadi bintang besar? Gue sih sampai sekarang sih masih ngejar impian gue sih dari pertama kali gue terjun di dunia entertainment. Gue pengen jadi aktor film Ki, udah itu doang. Kita doain bareng-bareng. Semoga Yogi suatu saat akan muncul di layar lebar. Nanti kalau Yogi udah muncul di layar lebar, ini nanti lo repost si vlog ini. Iya, lo harus repost kalau sama nanti udah gede ya. Udah gede, udah besar gitu. Mau banget gue. Ayo deal dulu dong, deal bertiga. Oke. Apaan tuh barusan? Masalahnya sih ininya nggak apa-apa, cuma jadi loh yang nggak bisa banget nih gue terima. Kalau lo ngeliat yourself in the next 3 or 5 years, aku gak bakal ada di industri ini sih. Tapi lu katanya pingin jadi ini, kayak lu pingin punya acara sendiri kayak Najwa Shihab. Gue masih inget itu banget, semoga. Ya nggak sih? Amin, pingin banget mengikuti jejaknya Kaki dulu, memulai dengan vlog. Semoga nanti gue tunggu niatnya ya. Amin. Oke, terakhir banget permainan akan kita kasih ke mereka berdua, ada this or that. Jadi lo harus jawab cepat ya. Kaya tapi jelek atau miskin tapi memikat? Miskin tapi memikat. Sama. Lo malas banget ngomong sih nih orang, sumpah kesel banget. Yang selanjutnya adalah hilang 2 juta atau hilang semua foto di HP? Hilang 2 juta. Hilang 2 juta. Wah, kenapa sih ikut-ikut aja? Oke. Membesar jadi 20 meter atau menciut jadi 5 cm? Kan gue nolak. Lo otak lu mah traveling, gue yakin. Membesar menjadi 20 meter. 20 meter. Oke, lo? Membesar. Oke. Selanjutnya adalah jago masak atau jago cari duit? Jago cari duit. Jago masak sih gue. Oke. Berharap punya istri kayak gitu. Lo kenapa jago cari duit? Karena kalau bisa jago masak doang, duitnya dari mana? Bener juga lu. Gue kalau bisa jago masak, otomatis jadi chef dong. Iya bener juga lu. Bener juga. Di sini kalau. Di sini gak punya pendirian. Bener dong. Bener juga. Dimasukin atau masukin? Masukin lah. Gue dimasukin. Jadi beda. 3. Gue gemeter loh.